Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara di Late Show. Kali ini banyak pembahasan kita. Salah satu yang menarik dari berbagai berita yang bermunculan adalah program Mas Wapres Gibran. Mas Wapres mengatakan bahwa programnya sangat berhasil menyalurkan aspirasi rakyat. Ada 7.590 laporan yang telah di follow up, ya, mulai dari biaya sekolah, ya, kebutuhan masyarakat miskin, gitu ya, macam-macam, korban ini, korban itu, bahkan yang paling dahsyat adalah penembusan ijazah sekolah. Luar biasa sekali. Begitu baiknya Mas Gibran. Bahkan ada yang mengatakan jangan lupa ada ijazah lain yang perlu ditebus karena ijazahnya belum muncul di publik. Kedua, ya, yang juga menarik adalah berita yang saya baca dan itu juga luar biasa menarik karena ada rencana TNI AD akan merekrut 24.000 tamtama. Saya hanya merasa aneh. Yang jenderal-jenderal, sudahlah, ini agak berbahaya. Mudah-mudahan teman-teman hijau, teman-teman TNI bisa memaklumi. Ini juga untuk profesionalisme TNI. Kali ini kita akan membahas soal naik gunung. Kita akan bertemu dengan tamu kita, Mas Panji Pragiwaksono, dan teman Cecil dari Auriga, cerita soal naik gunung. Seru-seru, asik-asik. Tonton dan saksikan. Ketemu lagi sama saya, ada dua bintang tamu kita, Mas Panji Pragiwaksono. Saya orang hadir di sini. hadir di sini. Saya kalau diundang pasti hadir. Hadir ya. Betul. Cuman setiap kali saya hadir pasti saya jualan. Makasih udah ngundang. Siap. Nanti kita akan bicara soal jualan juga. Siap. Tamu kita yang kedua ini menarik. Ini yang bikin saya deg-degan sebenarnya. Saya juga. Saya grogi. Saya juga grogi. Dikenal sebagai mbak-mbak di sini. Ya, mbak-mbak. Mbak-mbak, karena kemampuannya mendaki gunung yang luar biasa. 100 puncak gunung sudah didaki. Mbak pendaki. Iya, 85-nya melalui drone. Wah, beda skill tapi Beda skill. tetap pendakian. Sisanya tetap mendaki. Foto profil picture-nya aja gunung, di atas gunung. Wah, Mbak Cecil, apa kabar mbaknya? peneliti Auriga. Respect. Apa kabar? Alhamdulillah baik dah. Baik ya. Coba tolong jangan di overclaim gitu. Supaya Kayak tambah keren grogi. banget gitu. Jadi gak cuma kami doang yang grogi. iya. Kami Kayak- juga grogi. Buang napasnya. Buang napas. Ini orang gitu kayaknya dalam hatinya dia. Kedua figur ini punya keterkaitan. Mas Panji baru saja mendaki salah satu gunung paling angker di Indonesia. Keren. Wah, keren. Sekalinya langsung. Pak Cecil belum pernah ke sana. Belum pernah. Karena dia Salah takut, Takut. Dia 100 sudah dia kuasai tapi bukan gunung saya. Bukan. Bukan. Lebih baik satu tapi paling angker. Itulah. Itu dia, paling hebat. Nah, cuman kenapa mau? Saya. Iya. Kan saya bilang, Oke. setiap kali saya diundang mau hadir, pasti untuk jualan. Saya jualan itu dia itu. Tapi resikonya itu loh yang saya nggak ngukur waktu itu. Pegangan saya cuman ini lagi ngomongin yang naik sama Zawin kan. Sama Zawin. Waktu itu pegangan saya, patokan saya adalah kalau sama Zawin Aman. harusnya aman. Iya. Ternyata sumber masalah. Ternyata dia yang bawa kekesalan, tapi memang aman. Aman ya. Memang aman, semua Pengalaman. baik-baik saja. Iya. Ya, saya lihat dia sangat berpengalaman ya. Iya. Misalnya contoh saya ingat betul di video itu, suara bunyi yang ditakuti Mas Panji. Dia bilang itu air. Betul. Dan ternyata betul. Benar. Yang saya kaget di video itu, ada air dalam paralon. Iya kan? Kaget ya? Saya juga kaget. Saya juga kaget. Dan bunyinya seram betul itu. Iya Kalau bener kan? di Bukan hutan cuma saya doang segala kan? macam. Iya, karena kita sama karakter. Saya juga penakut.
Yang berani di antara kita emang cuma mbaknya. Cuma masa sih. Kalian nih anak-anak, selagi anak-anak ditakut-takutin diculik setan ya. Iya. Iya lagi. Bukan cuma diculik setan, diculik tukang kerupuk. Tahu nggak dulu ada yang suka bawa kerupuk yang ada yang gede banget tongnya itu. Iya, iya. Kalau nakal dibawa tukang kerupuk itu sih anak nakal. Lu sering Kayak gituin. psikologi itu yang terbawa sama kita ya. Iya emang. Kayak salah orang tua saya deh emang ini hidup saya ini. Tapi asik nggak? Asik. Asik. Oh, maksudnya pendakiannya? Ternyata asik. Ternyata asik. Ternyata menyenangkan, ternyata membahagiakan. Hmm. Dan ternyata saya lebih senang naik daripada turun. Ternyata turun berat juga ya. Lah. Turun berat, Oh gitu. turun berat. Karena bawa kerel dan turun menahan itu. Enggak. Satu itu, tapi juga karena udah capek, Udah letih ya. udah lebih letih kan. Terus yang kedua, ternyata ngerem itu capek. Jadi kayak nahan nih pergelangan kaki, dengkul, paha. Nahan itu, apalagi Gunung Kawi, belum pernah ya. Oke. Cerita aja nih. Gunung Kawi itu cukup ekstrim juga itu. Pendakiannya cukup ekstrim. Sehingga ketika naik mah kita masih bisa pegangan tali gitu ya, ada webbing. Tapi pas turun tuh sering istilahnya dalam bahasa Inggris tuh tikus ruk gitu ya. Ser gitu, jatuh mulu gitu. Oke. Sehingga terasa sakitnya, terasa capeknya, keringat lebih banyak tumpah ketika turun daripada ketika naik. Saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi nggak ada video yang menayangkan ini sama sekali ya. Ada Proses turun nggak ada karena gelap soalnya. kan empat video 0, 1, 2, 3 Iya betul. Nah. Kayaknya tidak ada sih karena sudah turunnya selesai juga misinya ya. Ya turunnya juga gelap banget soalnya. Kami pulangnya malam jadi nggak gitu kelihatan apa-apa. Dan udah pada capek kayaknya udah pada. Capek, Yang iya, penting iya, kita iya. turun lah. Cuman bahagia sih. Saya kaget saya bisa naik gunung. Bahagia. Kaget. Iya, Ketemu mantan tukang bakso juga kaget ya harusnya. Di gunung ada. hanya yang nonton yang ngerti nih. Iya iya iya. Ngerti. Nonton saya. Iya. 4 videonya nonton semua. Mbaknya? Nggak nonton. 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 Ngapain nonton kalau udah menaiki satu gunung? Iya iya. Biasa aja itu saya mah udah 100 kali lihat gitu. Keren. Apa yang menarik dari video itu? Itu Mas Panjinya. Mas Panjinya tuh Asik. ya ini loh kan awal aku tuh lucu yang ngelihat awal naik gunungnya tuh biasanya orang kalau ditanya kenapa naik gunung karena diajak kawan atau karena terinfluence sama media sosial tuh kalau sekarang ini kenapa naik gunung karena takut setan. Dan aneh betul ya. Aneh banget pokoknya. Dan Kan ingin dilawan ini terapi berbentuk naik gunung. saya waktu Gokil, Mas Panji di video ngelihat ada pohon yang bergerak itu. Iya. Oh iya. Itu super bengongnya itu kayak Iya. lihat dulu dong itu. Oh, iya. Ada apa itu? Itu saya jadi penasaran apa ya? Ada banyak hal-hal yang tidak pernah saya lihat. Intinya sih itu karena saya nggak pernah naik gunung. Pohon goyang-goyang terus. Bukan pohon, daun. Daun goyang sendiri. Yang lain selau dia goyang sendiri. Iya. Nyabu lu daun, goyang sendiri lu. Yang lain pada diem. Banyak hal-hal yang saya tidak tahu. Bahkan saya baru tahu tuh nyamuk udah nggak ada di ketinggian berapa. Gitu-gitu tuh itu adalah hal-hal yang saya baru ketahui ketika naik gunung bersama dengan Zawin gitu. Jadi udah mah banyak nggak tahu, banyak takut, ketemu jadi parno gitu kurang lebihnya. Fisik tapi kuat saya lihat. Fisik kuat. Bahkan sering lebih dulu kan jalannya. Iya, kecuali pas gelap. Yang dia ketawain tuh nggak sadar tuh jalan terus dia. Iya, iya kasihkan, memang sempat kasihkan karena Zawin ngajarinnya enak, terus pengen praktekin apa yang Zawin ajarin, terus sempet nggak ngeh sendiri, udah di depan sendiri, tapi terus gitu balik lagi untuk saya sebenarnya saat itu lebih berasa nyaman di antara Fitrah sama Zawin. Fitrah di depan, Zawin di belakang, saya di tengah. Di tengah ya. Kadang-kadang tapi suka meleng sendiri ke depan, ya gitulah. Karena memang secara fisik sih nggak masalah. Nggak masalah ya, karena juga rajin olahraganya. Asli itu poin utama itu. Iya. Pengalaman dirimu soal mendaki gunung ini apa? Sama nggak dengan Mas Panji? Ada ketakutan, ada Tanya yang mana dulu kan? Mbaknya nggak Harus takut dulu. hantu ya? Enggak. Oh nggak takut. Enggak takut. Takutnya Nggak takut. Makanya jadi kalau naik gunung tiba-tiba parno, panik tuh sebenarnya aku merasa tidak relate karena aku tidak takut hantu. takutnya apa? Jokowi. Takut gak gajian sih. wah itu Nggak keresahan gaji. banyak karyawan saya juga tuh. Anyway, tapi sebenarnya kalau ngomongin naik gunung juga aku sebenarnya awal naik gunung juga nggak ngerti naik gunung itu gunung mana dan kemana gitu. Karena yang ku ingat zaman dulu aku kuliah kehutanan kan.
Jadi kita naik gunung Kuliahnya itu kehutanan. ya kehutanan. Kita buat kabur dari dikabur buat pas dicariin dosen sama senior. Ke gunung tuh. Ya, jadi ada satu gunung namanya kayak ini serius itu Gunung Betung namanya. Anda berdua orang-orang aneh ya naik gunung takut dicari dosen. Dosen Cari dosen disamakan ke dengan gunung. hantu. Iya. Kayak 2 jam gitu dari kampus dan pendakian kayak cuma 3 jam gitu sampai lah. Jadi kita itu ada sampai satu waktu karena kita lagi nggak tahu lah kayak lagi banyak tugas lagi muak dicariin orang gitu ya kayak berangkat tuh beneran malam pulang kuliah yang kayak jam 5 jam 6 walaupun berangkatnya jadi kayak jam 8 gitu. Jadi pendakian malam sampai atas tuh ya cuma kayak gitar-gitaran, ngobrol gitu. Terus pulang lagi ke bawah Ketemu yang- dosen. Udah ditungguin. Enggak, ini kita pulang beneran ngejar pulang tuh lari-larian pulang turun jam 8 pagi kita praktikum. Serius. Which is kalau misalkan nggak masuk praktikum dapat E. Oh. Nah, Nggak itu jadi ngantuk kayak tuh pas praktikum. ya ngantuk dong. Jadi gara-gara kan. Cari banyak. memang. Makanya kayak lucu-lucu tuh emang Pasti itu awal-awalnya. motivasi utamanya Kabur cinta aja. ya. Enggak sih. Patah hati itu. Enggak. Aman. Aman-aman ya. Aman. Tapi kalau ditanya gunung paling indah pernah didaki. Semua gunung tuh kayak punya istimewanya masing-masing gitu loh. Cuma kalau Favorit deh kalau gitu. Favorit tuh berarti harus berulang kali dong berarti. Enggak juga. Enggak. Sekali tapi suka berkesan kan favorit. Apa ya? Kalau disuruh pilih dan mau balik lagi yang pemandangannya buatku oke banget gitu, yang jatuh cinta banget sama pemandangannya itu pasti Merbabu. Merbabu ya. Merbabu Ini tuh- banyak yang rekomendasi juga. Oke Sana banget. juga. Ya waktu video itu naik orang-orang bilang bang merbabu gitu. Bukan Rinjani ya. Nggak tahu deh tuh. Bukan. Merbabu itu di mana sih? Merbabu itu Jawa Tengah. Itu oke banget. Gokil banget. Dapat sunset, dapat sunrise, terus konturnya itu bagus. tingginya berapa? 3.000. 3.000 ya? 3.000. Soalnya si Gunung Kawi 2000 something kan. Hampir Tapi 2 kali pertama lipat. kali loh. Pertama kali loh. Kan review orang-orang Zawin juga bilang Bang Panji tuh fisiknya oke kan. Iya betul. Bisa lah. Mental aja yang. Ya, ini aja horor aja yang saya tanya itu soal horor-hororan. Yang nangis itu kenapa di cut di video? Oh, iya. Zawinnya juga kaget. Zawinnya kaget karena bukan cuma nangis, nangis gemeter waktu itu tuh. Bukan marah-marah. Enggak, bener-bener ngelihat, diem, nggak mau ngelanjut, nangis, Zawin bingung, terus Zawin bilang, Fitra matiin. Terus dia bilang, kayaknya di antara semua pasien saya Mas Panji yang paling parah kata dia. Kata dia, mana paling tua lagi, malu juga saya dengar itu. Udah paling tua, paling parah takutnya. Tapi segitu dia, Itu gara-gara melihat sesuatu. iya betul, nggak sesuatu. Ya, nggak sesuatu yang orang lain lihat biasa-biasa aja. Tapi saya punya punya trauma dari SD sama objek tersebut. Apa tuh? Ah! Aku tahu sih. Ah! Disebut nggak? Apa tuh? Miss boleh. K. Apa tuh? Iya kan? Miss K, Iya. Miss K itu apa? Kunti, Mbak. Oh, nggak bukan guntingnya yang saya lihat, Temannya. Bukan. bukan guntingnya, Oh, rumahnya. rumah ya. Ah, Kunti itu punya dia. rumah. Nah, dulu waktu saya kecil saya taunya itu rumahnya Kunti. Makanya pas saya Di ngelihat gunung. ada di gunung. Ada di gunung sampai kepada ketinggian tertentu itu ada. Terus tapi kayaknya Zawin tuh ngelihatnya ini mah lebih ke trauma masa kecil ketimbang takut hantu sih. Jadi terus gitu. Tapi itu orang sompral banget sih. Emang Iya. kacau ya, manggil-manggil gitu kayak nggak. Enggak, ada bukan cuma sisi itu. kemanusiaan. Objek yang saya takutin itu Hah? sama dia dikencingin. Saya kan tambah takut. Udah gila kali lu ya, kata saya gitu. Tapi lucunya full circle. Gak tahu ini ditayangan saya soalnya nggak nonton filmnya videonya. Yang si ketiga itu pembahasan dia tadi nangis, tadi itu yang ketiga. Iya, mungkin dia nggak muncul di videonya, tapi di akhir Zawin ingin saya full circle. Dia bilang kita nggak akan turun sampai ke base camp sebelum lu kencingin juga itu objek. Wih, ngeri. Tapi malamnya kan udah kencing sendiri kabarnya. Betul, tapi kan bukan di objek tersebut. Akhirnya objek tersebut saya kencingin, sama Zawin dianggap sah udah lulus, terus akhirnya kita turun. Oh, nggak di videoin kalau aku nggak salah.
Nggak di videoin, iya. Masa saya lagi pipis di videoin, malu ah. Cuman Nanti, kan nanti. itu kan semua orang tahu Mas Panji sudah lulus begitu ya. Nanti tolong Alumni. ini diklarifikasi, yang dikencingin ini tuh bukan mata air, bukan. Bukan mata air. Oh iya, ini perlu. Anda sebagai pecinta alam. Pecinta ya. alam harus itu ya. Bukan. Saya bukan kencingin yang kayak gitu-gitu. Oke. Kencingin rumah tadi ya. Enggak. Ya betul, rumah kunti. Rumah kunti. Ya, betul. Wah, ngeri. Tapi pengalaman di tidak harus gunung ya. Tapi daerah yang pernah dikunjungi itu indah, hutannya lestari atau alamnya lestari apa? Oh, kalau indah yang sampai sekarang kepikiran banget dan pengen balik lagi tapi belum sempet dan nggak tahu apakah masih sama. Itu waktu ke nama pulaunya apa ya? Nama pulaunya Pulau tuh ya? kayak pokoknya di Belitung. Terus Oh. pulaunya kayak antara Pulau Lengkoas atau pulau apa gitu. Ada satu pulau bagus banget. Sebenarnya Pasir putih. pengalaman ke Belitung tuh salah satu pengalaman yang paling indah dan menyenangkan dan magis yang pernah saya alamin. Waktu itu untuk kebutuhan syuting acara TV juga, kalau nggak karena syuting itu Nggak mungkin nggak ke kesana situ. Tapi berkesan sekali. Cuman kekurangannya cuman satu, air bersihnya nggak terlalu tersedia. tersedia ya. Dia airnya itu ada kayak besinya atau apa gitu. Tapi itu sisanya saya soalnya nggak pernah naik gunung. Jadi kalau misalnya tanya jangan pantai deh, yang gunung sifatnya nggak tahu saya. Nggak tahu, iya. Karena saya nggak pernah. Karena Ya, kan Gunung Kawi cerita di aja. sana itu yang pertama kan. Betul, cuman Gunung Kawi aja. Sisanya sih alam sih lebih ke laut. Tapi kalau pertanyaan gini, satu waktu Mas Panji kembali ke pulau tadi atau ke Gunung Kawi, ternyata alamnya sudah rusak, kesal juga nggak? Oh, sedih. Sedih ya, lebih ke sedih ya. Sedih karena waktu itu sangat berkesan. Ini pasti yang nonton tahu nih, pulaunya ini tuh ada lighthouse-nya. Nah, Jadi di Belitung ada sebuah pulaunya ada lighthouse-nya. Dari lighthouse kalau kita turun ke bawah, orang yang berenang tuh kayak terbang. Saking bersihnya. Dari atas nih. Soalnya kan airnya kan clear gitu ya. Jadi yang lagi berenang tuh kayak ngambang. Ih, kayak terbang nih orang gitu, saking bersihnya. Jadi sedih sih kalau rusak. Kalau rusak karena eksploitasi entah apa gitu. Gunung Kawi pun walaupun saya hubungannya love and hate ya dengan Gunung Kawi ini, dengan perketinggian, saya ngerti kenapa orang naik gunung. Kebahagiaan orang naik gunung tuh saya ngerti. Keren. Karena indahnya naik gunung tuh bukan di puncak justru sebenarnya, di perjalanannya, di obrolannya, di campingnya. Makan pertama kami tuh enaknya bukan main, padahal itu cuma nasi bungkus beli dari warung, namanya warung sederhana tapi bukan warung sederhana rumah makan sederhana ya, warungnya emang beneran sederhana, nggak ada apa-apa lauknya, jadi ini aja gitu. Itunya tuh menyenangkan, jadi saya bisa kebayang itunya pasti akan hilang kalau misalkan rusak. Jangankan urusan alam ya, terlalu banyak orang pun ganggu. Kalau misalkan wilayah pendakiannya itu terlalu banyak orang. Karena saya ingat waktu itu sama Zawin ada satu momen naik, ada rombongan berisiknya bukan main. Berisik banget. Zawin keselnya bukan main. Pak Cecil sama teman-temannya kali. Enggak sih, enggak. Wait. Nah, ini Aman. katanya kan cool. Oh iya. Sorry. Sorry, nggak laku ya. Dia enggak banyak ngomong. Iya. Banyak nyanyi. Tapi Zawin tuh terganggu sekali, makanya kayaknya emang jalur pendakian tuh mesti kita ngerti kenapa kita biarkan orang naik, tapi kita juga mesti agak ngerem karena kalau terlalu banyak ngerusak juga dan kotor juga, sampah juga gitu kan. Nah, kalau pengalaman Mbak Cecil ya, gunung yang mengalami kerusakan. Tadi Mas Panji mention ada juga ulah manusianya. Daki terlalu banyak tapi tidak tertib kan, sampah dan segala macam. Gunung mana? Tadi kan terindah nih. Sekarang gunung hutan yang sudah berantakan mana? Ini sebenarnya aku dapat cerita dari orang sana sih. Jadi ada gunung. Ini sebenarnya jadi kayak mungkin di sana jadi kasus tersendiri gitu. Ini tuh gunung Sindoro. Jadi Mana Sindoro? Sindoro. Jadi intinya di Sindoro itu memang susah air. Air itu emang susah lah, sedikit sumber mata air. Nah, ada satu ketika sumber mata air itu ditemukan. Which is emang gak gede lah sebenarnya sumber airnya, cuma kecil. Tapi itu dirusak. Nggak tahu dengan sengaja atau enggak itu dirusak. Jadi itu impact-nya kan ke semua orang ya. Jadinya kayak
kita yang tadinya sudah senang ada sumber mata air gitu, kita bisa ngambil air, tiba-tiba itu dirusak kan jadinya kita yang biasa, kita kan mengurangi beban seminimal mungkin ya kalau pendakian tuh, jadi nggak terlalu banyak yang harus kita bawa gitu, dan air tuh salah satu hal yang paling krusial, dan sebisa mungkin sebenarnya kita nggak mau bawa banyak air, tapi jadi kalau ada air di jalan itu akan sangat membantu kan. Dengan itu dirusak, jadi tuh imbasnya kan nggak cuma ke satu atau dua orang gitu kan, jadinya kayak ke semua orang pun kena Siapapun yang lewat. imbas. Iya, dan itu juga air tuh, well itu mungkin cuma, aku dapat cerita memang itu air cuma dimanfaatin sama orang-orang yang pendakian gitu. Apa kabar kalau misalkan satu tempat gitu, air itu sebenarnya adalah sumber yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang Banyak di orang desa penduduk di sekitaran sana. itu. Kan akan jadi lain lagi ceritanya kan. Dan kita juga tahu kan gunung itu adalah tempat apa ya, reservoir air ya. Jadi apalagi kalau misalkan kita ke gunung yang ketemu tiba-tiba kita ngelihat gunung gunung yang ada lumutnya gitu, lumutnya banyak, misalkan banyak banget lumut gitu. Percayalah itu adalah area resapan air yang sangat baik gitu. Percayalah orang-orang di sana itu tidak akan kekurangan air. Walaupun vibes-nya jadinya kayak film horor gitu. Tapi percayalah itu adalah tempat yang resapan air yang sangat baik gitu. Dan itu biasanya pasti mistisnya banyak. Misalkan kayak Argopuro, terus kayak Kerinci, terus Sumatera. Latimojong. Kenapa jadi cerita mistisnya banyak? Ya, karena kalau di pandanganku sebagai anak kehutanan, sebenarnya secara tidak langsung tempat-tempat yang banyak cerita mistisnya itu korelasinya dengan tempat-tempat yang memang punya apa ya, fungsi ekologis yang sangat besar. Misalkan kayak sumber mata air. Siapa yang nggak tahu kalau sumber mata air itu berguna untuk semua orang dan memang sumber kehidupan. Terus kayak lahan terbuka, misalkan pasar setan tuh kalau kita ngelihat lahan biasanya ke lokasi itu pasti yang kayak savana terbuka gitu. Dan itu sebenarnya wilayah resapan air juga. Terus kayak misalkan gua-gua. Gua itu juga biasanya identik dengan banyak mitos. Gua kan juga banyak, itu tempat bernaung satwa, itu tempat resapan air juga iya. Terus memang pokoknya ada sangat banyak gitu manfaat tempat-tempat kayak gitu untuk ekologi. Jadinya dibikin horor biar pada nggak Iya. datang. Iya. Kayaknya Jadi untuk melestarikan memang hutan gunung kita ada, makanya kita aku sih buat saja. happy aja dengan orang-orang yang mitos gunung itu punya hal mistis gitu. Jadi artinya orang-orang ya minimal orang-orang yang parnoan nggak akan berani untuk ngerusak itu. Saya tuh dulu. Iya. Jadi Mas Panji akan buat cerita aja, di Kawi saya ketemu, Iya. saya Biar sangat pada nggak ke sana. biar Betul. hutan tetap lestari kan, karena yang Iya. daki gunung juga akan daki gunung walaupun ceritanya seperti apa, Iya betul. tapi para pelaku perusak tidak akan datang. Jadinya ada dua, apakah kita akan jadi bentuk tempat itu adalah jadi bentuk tempat yang sakral gitu, dengan kesakralannya kita menghormati alam itu sendiri, atau ya yang kedua yang paling banyak kasusnya kan jadi kita melihat tempat itu adalah tempat horor yang emang nggak boleh aja didatengin gitu dan nggak boleh dirusak. Pengerusakan hutan dan gunung itu aktivitasnya apa aja biasanya selain aktivitas normal manusia ya, buang sampah dan segala macam, kan apakah ada tambang atau ada apa aktivitas jual pohon kan? Ini belum apa-apa udah mau nyerang Bahlil, kenapa sih? Bahlil orangnya baik. Bapak itu kemarin abis ini bilang bahwa kerusakan di Raja Ampat itu tidak berdampak ke tempat yang ekoturismenya. Iya, iya, Bahlil itu yang aneh bilang. banget. Iya, makanya kita sebel banget kan. Sebel sama Bahlil. Oh enggak, Gitu ya. Gitu ya. Halo, Pak. enggak. Statementnya agak tidak wise gitu. Padahal kan jarak Iya, dampak itu bisa berpuluh-puluh kilometer ya. dia ngitungnya kan Iya, gitu lah. aneh betul. Sudahlah, kita kan mau cerita bahagia-bahagia. Walaupun ada bahagianya juga sih ngomongin Bahlil. Bahlil. Pak Bahlil maksudnya Pak Bahlil. Bahlil Iya. yang baik. Betul. Ya, jadi apa sih aktivitasnya di hutan gunung itu ya? Yang pasti biasanya deforestasi. Oh, pembalakan Iya, liar. pembalakan liar. Yang kalau kita sering ketemu, dulu kan aku sering di Lampung ya. Yang paling sering kita temuin itu adalah peladangan ilegal. Peladangan ilegal. Jadi emang orang-orang ya bikin Kebun. kebun di hutan-hutan yang di atas. Kalau kopi tuh, apalagi kopi ya, kopi tuh kan dia kayak
perlu sinar matahari yang bagus dan itu orang Perlu pasti dataran tinggi dan perlu sinar matahari, jadi ngebuka. iya pasti orang milihnya tuh di daerah curam yang miring gitu karena yang langsung kena sinar mataharinya banyak. Jadi itu pasti daerah yang paling pertama dibuka. Saya akan berhenti minum kopi seumur hidup. Enggak. Aduh. Nggak Padahal bisa memang- sih, nggak bisa. Mah ya. Iya, nggak, saya seneng kopi soalnya. Oh iya. Di kaki-kaki gunung-gunung terkenal di Jawa kan juga gitu kan. Kalau kita mau naik tuh kita sering lihat ada banyak perladangan gitu di pinggir-pinggir kaki gunungnya. Tapi milik masyarakat Milik atau milik industri? Masyarakat ada, industri ada. Cuma itu bagusnya dari tempat itu dialihfungsikan sebagai tempat wisata. Jadi ada batasan tersendiri, kita jangan merusak gunung itu dan karena kita udah punya ekspektasi gunung tuh bagus tuh. Jangan dirusak gunung dan hutan, nanti Kang Deddy Mulyadi nangis. Ih, bisa Nangis banget. beliau. Iya. Nangis Iya. di depan Tuh, ini orang di depan masyarakat. dia nyindir mulu. Ya. Saya pengen hidup damai loh. Ini baru belum semenit Bahlil disebut. Sekarang KDM. Iya, aku KDM takut juga kepancing. Takut kepancing. Iya benar. Jangan nggak usah ngomong, nggak usah. Cerita Mas gunung Panji aja ada aman cerita Aman. gunung tuh. The ferry Jadi banyak aktivitas dan segala macam. Saya lihat memang aktivitas orang sih tidak terdampak, tapi kan nyebelin aja ya, ndaki gunung dia buang sampah. Iya, Pertanyaannya ke Mas Panji, buang sampah makanan di mana waktu itu? nggak dibuang, Oh, dibawa. dibawa. Makanya Ah. itu yang Profesional. salah satu yang saya sadari di situ. Ternyata semua makanan, jajanan, kemasan yang mau kita bawa, air termasuk. Tadi waktu Mbaknya ngomongin soal air, saya juga relate. Karena Zawin bilang kita nggak perlu terlalu banyak bawa air karena sumber airnya ada. Ya di paralon kebuka itu kan. Sekali aja ketemu saya sangka hantu. Air saya sangka hantu. Tapi semua yang kita bawa tuh harus dibuka. Dibuka terus dicatat satu persatu. Sambil saya mikir kenapa nggak lu foto aja ya, mungkin lebih gampang ya. Tapi dicatat satu persatu. Tujuannya? Untuk memastikan ketika balik dikeluarin lagi semua sampahnya, dihitung harus sama. Kalau misalkan ada yang hilang, Profesional. kayak misalnya gini ya. Cinta alam terbaik. Ini nyebut brand dikit gak apa-apa ya. Iya. Karena ada coki-coki tuh. Iya. Coki-coki satu bungkus misalkan katanya 10. 10 itu dijejer. Kalau misalkan ternyata balik 9 kena denda itu. Ini satu lagi coki-coki mana? Sampai kadang kita mesti gini, kita masih ada coki-coki kayak di sini. Kan soalnya kan manis ya, lumayan lah untuk nambah gula gitu ketika lagi naik. Terus kita kantongin kan. Jadi kita ditanya Mas Panji ya masih ada sampah gak di kantong? Oh ya kita keluarin gitu. Untuk memastikan, dan disitulah saya sadar bahwa emang mesti gini kelihatannya. Jadi alam kalau lo bawa sesuatu, dilindungi. itu pun masih ada yang Kena. lolos. Artinya masih ada yang, wah masih ada sampah nih gitu. Kita juga jadi kayak, karena kita tahu betapa repotnya untuk bawa makanan kemasan, tambah kesel juga sih ngelihat Iya, ada iya, yang sembarangan gitu. Hal apa sih yang harus dilakukan kalau kita melakukan aktivitas cinta alam itu, terutama daki gunung ya? Itu kan satu hal dari Mas Panji itu ya. Kalau Hitung bisa sampah. tidak ada sampah yang tinggal. Aktivitas lain apa? Soal sumber daya air tadi nggak boleh dikencingin kan. Jadi ada kayaknya aturan main yang harus dilakukan oleh setiap anak gunung ya. Ya sekarang anak gunung ya. Saya anak gunung ya. Kalau dong saya justru pengen tahu karena Zawin tuh Gokil lah. tampak sangat ketika dia buang air besar di gunung dia tampak sangat mengukur soalnya. Iya. Dia nggak lakukan itu sembarangan, tapi konsekuensinya kami ini kena bau kentutnya soalnya. Dia kentutnya saya nggak pernah Merasakan kentut ketemu sebusuk itu. kentut sebusuk itu. Dan pergerakan baunya tuh aneh banget. Waktu dia di atas saya di bawah, baunya ke sini. Saya naik dong. Baunya nyusul. Gimana sih ini? Radiusnya kok luas banget. Aneh banget, tapi dia sengaja nahan kayaknya sampai ketemu titik yang menurut dia ideal. Baru tuh dia buang air. Oh. Itu Nggak aktivitas beres. begitu memang jadi standar ya? Standar sih enggak, tapi yang pasti kan aku nggak mau mengaku pecinta alam sih. Gak apa-apa ngaku. Tapi Antusias Cinta alam. Jokowi aja banyak yang ngaku. ya boleh lah katakan itu. Tapi memang ada beberapa hal yang sebenarnya kita perlu basic dan edukasi gitu. Misalkan apa ya? Kalau dulu aku diajarin kalau mau buang air besar, air kecil itu jangan di dekat sumber air. Yang pasti. Kalau BAB tadi kasusnya BAB itu juga jangan dekat sumber air dan emang yang pasti yang pertama nggak kelihatan orang kan. Dan itu Dia nggak kita peduli sih.
Iya. Saya kurang peduli dia. Walaupun kosong gak ada siapa-siapa. Dan itu kan kita tuh biasanya kalau mau BAB tuh harus gali lubang. Iya. Jadi emang harus digali lubang, cari yang ya emang bisa digali gitu. Jadi kita tidak akan meninggalkan itu, kita pup tuh harus ketutup masuk tanah. Karena kalau enggak, katakanlah ada hujan gitu. Hujan itu pup kan bisa Meluncur. oh iya. Terus bisa jadi kalau itu dekat sumber air itu itu akan mencemari juga kan. dan orang mendaki juga Iya. akan terdampak dari Mengganggu nggak orang minum dan lain segala juga. macam. Keren. Iya. Begitu. Sama yang sekarang tuh, ini aku yang kadang prihatin ya. Kan pendakian tuh suka tiba-tiba banyak aja gitu orang ngerusak jalur. Atau tiba-tiba ngebuka jalur sendiri, which is yang itu ngerusak tanaman di sekitarnya. Iya. Atau kayak ya udah ya pingin ngelihat misalkan edelweiss biasanya. Kayak metikin edelweiss itu sebenarnya kan merusak ya, sangat merusak gitu. Iya. Kan kita nggak tahu edelweiss itu adalah bunga yang endemik dan nggak ditemuin dimanapun. Tiba-tiba dipetik. Edelweiss juga punya siklus dan cara hidup yang menurutku nggak semudah tanaman biasanya gitu. Iya. Kalau Edelweiss itu kayaknya bukan tipologi Gunung Kawinya ya, nggak ada di sana. Nggak, dia butuh ketinggian berapa gitu dan emang butuh habitat. Kan di zaman waktu Mas Panji masih muda tuh, teman-teman yang naik gunung tuh selalu ngambil itu sebagai kayak maskot begitu ya. Apaan zaman Mas Panji masih muda? Masih muda. Saya ya? masih muda. Iya. Saya sekarang masih muda, Mbak. Maafkan. Aku percaya. Iya, Itu padahal kayak sama maskot begitu, Iya. kayaknya kan merusak alam dan baru disadari oleh generasi sekarang kan. Ya, aku merasa itu tidak wise sih. Terus edelweiss yang sering-sering tuh anggrek juga biasanya. Menurutku Hutan kan itu ya. hutan banyak kan. Mahal itu ya. Ya, atau yang kadang nih biasanya kadang aku juga suka melakukan sih. Kalau kita mau bangun tenda biasanya kan kayak butuh patok gitu. Jadi emang nebas pohon gitu. Nah, pas aku kuliah dulu tuh dikasih tahu jangan ambil ranting muda karena itu yang akan jadi pengganti dan tumbuh jadi pohon selanjutnya gitu. Iya. Cuma kan orang-orang yang nggak tahu tuh ya karena ngelihatnya ranting yang muda tuh yang gampang Ya, dan dipotong gitu. kesannya kuat juga kan. Nah, itu, ya, banyak sekali. Itu kan sebenarnya aturannya. nggak boleh lah dihindari kalau bisa. Ya. Jadi lebih banyak cerita yang seru dibandingkan cerita hantunya ya. Iya dong. Waktu ke sana iya. Adanya cerita ditakut-takutin ya kalau saya pribadi, ditakut-takutin sama Zawin. Ya sama bapak-bapak itu aja udah mulai ditakut-takutin kan. Itu karena Zawin pancing, makanya saya sebel sama Zawin, saya tarik-tarik, udah lu diem aja. Dia tuh awalnya tuh cerita bahwa dia tuh dulu dari Jawa Barat, dari Bandung jualan bakso. Iya. Dia lagi cerita soal hidupnya itu. Iya. Zawin yang nanya, tapi di sini ada penampakan nggak? Ya bapak itu belok. Ya, Makanya saya mau berdoa, balik. Iya. jangan sombong. Makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk kasar. Saya bilang ngomong apa ini orang? Mau saya balikin lagi aja ke. Tapi tadi jualan bakso gimana? Mengbrengsek tuh Zawin itu. Semuanya itu Zawin itu. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dari video-video itu. Zawin sedang mengajarkan kecintaan dan proses aktivitas itu jauh lebih penting. Tidak ada yang menakutkan. Jadi silakan nikmati. Iya. Ya, Zawin dan Fitrah berhasil menumbuhkan keinginan untuk naik lagi. Saya udah nargetin bahkan gunung selanjutnya, tapi nggak tahu kapan sih. Oke. Ada Gunung Prau namanya. Gunung apa? Perahu. Prau. Katanya nggak terlalu PR pendakiannya, tapi lebih indah Ya, daripada Gunung Kawi. jangan weekend dan long weekend ya. Karena rame. Saya waktu naik Gunung Kawi itu turunnya tuh kan tanggal 1 Mei, May Day. Pas turun itu orang yang naik banyaknya bukan main. Banyaknya bukan main. Termasuk yang trail running. Running Oh, ya. lari. Iya. Itu agak ekstrim tuh. Itu ekstrim sekali tuh. Orang naik gunung lari. Kok bisa gitu ya? Bisa. Gak bawa apa-apa tuh. Gak bawa carrier, gak bawa apa-apa. Dan hari itu juga turun langsung. Kayaknya sih emang respect banget. Bener-bener enteng bawaannya dan wah respect sih. Respect. Tapi memang rame banget waktu itu. Jadi kayaknya timingnya kami pas. Iya. Ush, ini orang semua udah jadi anak gunung semua. Ayolah Fer. Aduh, saya Dafer penakut. ini masa Itu saya waktu komunikasi dengan Zawin, tolong obatin saya juga ya. Saya juga punya pengalaman psikologi. pasti yang- ketika WhatsApp sama Zawin malam pasti kan. Sore lah paling enggak. Nggak, kalau sore pun tetap balasnya agak lama dia. Iya kan? Iya.
Tapi direspon. Iya. Cuman pagi no respon at all. Oh, boro-boro respon, no bangun at all dia. Itu di videonya Zawin kan ada beberapa momen kelihatan saya udah bangun duluan. Oh iya benar. Ya, Karena dia bilang, nggak bangun-bangun ini orang. Iya. oh saya pikir dia karena mengedukasi Mas Panji, Hmm. jadi telat naik gunung. Dia bilang, wah ini telat naik gunung karena ya sungguh-sungguh tidak profesional. Rupanya dia karena Dia telat. bangun siang. Berapa malam sih kita bersama? 1, 2, 2 malam. Paginya tuh selalu telat bangunnya. Manusia macam apa yang secara body clock bangun jam 10 coba? Orang apa? Gak pernah sholat subuh kau Zawin? Ustadz itu. Iya, gila Anda, Pengurus Zawin. Muhammadiyah. Ih, Iya. main lempar-lempar gosip aja nih kita. Jadi banyak pengalaman dan itu lebih banyak sebenarnya tidak urusan mistis. Yang saya lihat di video itu ya, ada bagian-bagian yang sangat menarik itu, terutama soal persahabatan ya. Betul. Diskusi. Iya. Ada banyak diskusi yang terjadi. Kalau soal lingkungan ada nggak diskusi selama perjalanan? Kalau yang saya dapat dari berangkat sama Zawin itu adalah diajarin untuk mengenali alam, untuk belajar bebunyian alam, bahasa alam, Bunyian alam. bebunyian alam. Jadi dia tuh sebenarnya cara dia terapi adalah untuk memastikan semua yang lu ragukan, yang lu ketakutkan di malam hari, gue jelasin pas masih terang. Sehingga ketika malam hari lu ketemu, lu nggak kaget lagi. Semua bunyi-bunyian, itu bunyi apa, ini bunyi apa, itu dia jelasin. Kenapa ini kayak gini, kenapa itu kayak gitu. Sehingga malam harinya jadi nggak terlalu takut, terus jadi kayak pembuktian gitu. Ini ada salah satu lagi yang Zawin bilang. Zawin bilang orang itu biasanya ketika naik gunung itu cuma pengen ngelihat treknya terus lurus aja. Yang penting gue lurus aja. Dia bilang itu tidak disarankan. Justru lu mesti ngelihat sekitar supaya lu tahu apa yang ada di sekitar lu tanpa harus khawatir membayangkan ada apa di kanan kiri gua. Dan setiap kali ada sesuatu yang lu sangka menakutkan, bertahan aja di situ. Ya pertama ngomong, nggak boleh takut sendiri. Yang kedua, bertahan aja lihat di situ. Karena biasanya kita ngeliat nih headlamp kita begini, apaan tuh putih-putih langsung begini. Oh iya. Imajinasi banyak, udah mah capek gitu. Nah dari siangnya Zawin kasih tahu, lihat nggak tuh pohon tuh. Jadi ada kayak pohon yang kayaknya tua dan patah. Iya. Kan bagian patahnya kan putih tuh lebih terang dibandingin yang lain. Dia bilang posisinya tinggi, warnanya terang sendiri. Kalau headlamp lu lewat, lu pikir kunti. Dan memang bentuknya kayak pohon kepotongan, bentuknya agak kayak gini gitu ya. Jadi kayak lu sangka itu kunti. Makanya dia bilang ketika lu ngeliat sesuatu, liatin aja yang lama sampai lu jelas itu apa. Bahkan malam-malam tuh ada sesuatu yang kelihatan kayak mata beneran. Kayak mata, kayak ada mata gitu. Jaraknya kayak mata, bentuknya kayak mata. Ternyata itu air yang secara nggak sengaja jaraknya berdekatan kena antara cahaya headlamp kita atau cahaya langit gitu ya, cahaya bulan gitu. Jadi kayak cerita perkuntian tuh jadi masuk akal juga ya. iya. Tapi saya udah nggak terlalu khawatir kunti sih sejak saya tahu ternyata suara musang sange itu kayak suara bener-bener saya nggak bohong. Suara musang sange itu saya kayak suara ketawa kuntilanak. Itu sange itu. Iya lagi sange. Ini harus sering ini nih jalan bareng anak-anak konservasi apalagi yang pecinta herpetofauna. Kalau ngelihat mata, Sama Rizky. iya, jadi happy dia karena Herpetofauna tuh. ya itu kayak hewan-hewan Herpetofauna. pokoknya intinya dia kayak ular, reptil. Terus jadi kalau dan itu biasanya jalannya malam karena mereka kan aktifnya malam ya. Kalau ketemu mata itu malah jadinya happy, bukan takut. Iya ada ini gitu ya. Iya karena ini ada hewan nih yang lagi kita cari. Biasanya tarsius, kayak gitu. Itu kan Waktu naik Gunung Kawi ngelihat siamang aja saya happy. Iya kan? Iya, ada banyak banget siamang. Saya baru pertama kali ngelihat siamang di habitat kan. Dan aneh Suaranya walau juga aneh kan. Gitu. dia lagi nggak bunyi sih saat itu tapi ngelihat siamang di alam tuh aneh banget karena walaupun ada buntutnya, gerak-geriknya orang banget. Kalau ada yang pernah merhatiin ya, gerak-geriknya tuh orang banget. Kalau lagi duduk tuh kayak orang duduk gitu. Walaupun hitam dan ada buntutnya, aneh banget, sensasinya aneh banget. Tapi ada 3 makhluk dan 3 hewan yang saya temui yang saya bahagia ngeliat. Yang satu si siamang itu, walaupun nggak tahu ya kayaknya sih siamang semacam gibbon. Terus ada burung. Ketika udah mulai nyampe ke puncak, burung itu nggak terbang. Tapi banyak burung itu cuma gini tik 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 tik. Burung apa tuh? Anis gunung atau Anis. jalak
Ini kayak politik siaran. Kan ini dia kesana mulu. Walaupun mungkin aja sih ada Anies di gunung sih, mungkin aja orang nganggur. Kurevisi jalak Ada Anies di gading. gunung nganggur mas. Nama burung apa Anies? Kurevisi aja, jalak gading. Oh, iya. Nama lainnya jalak gading. Harusnya sih dia bisa terbang ya. Iya. Nama juga burung. Tapi dia burung kan nggak semua burung bisa terbang. Iya benar juga sih. Dia lompat tuk 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 Iya. tuk 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 naik terus sampai Terbangnya nggak puncak. tinggi juga dia. Iya, oh gitu lucu sekali. Sama ada satu nggak tahu sih kategorinya hewan apa, tapi bentuknya kayak laba-laba kecil tapi merahnya terangnya bukan main. Waktu itu sampai saya rekam gitu karena anak saya juga suka satwa jadi saya suka rekamin. Zawin, Mas Panji, liatin, langsung ngeliatin itu hewan di atas batu. Pengalamannya menyenangkan sih. Emang paling bener mungkin ngeliat hewan di habitatnya ketimbang di yang merah yang diperdebatkan itu kan? iya yang disebut. Apa tuh ya? Iya. Aku juga nggak tahu tuh kalau insek-insek kecil kayak gitu. Iya, Aku nggak lucu paham ya. juga tuh. Itu kenapa Oh, karena mau kirim ke anak. Anak iya pasti kirim ke anak juga nggak tahu sih. Dipo suka Dipo, kayak iya, gitu-gitu. iya, Dipo juga nggak tahu tapi ya senang aja karena pada dasarnya kami juga punya kepercayaan paling enak sih ngeliat hewan di habitatnya ketimbang di kebun binatang. Dipo tuh cocok jadi anak auriga konservasi itu. Kayaknya dia. Ada cabang New York nggak? Itu anak kayaknya nggak balik soalnya sih. Ya, karena Kayak di kalau sana lihat dia. yang aneh-aneh dia langsung tertarik kan, Iya, saya lihat di videonya. Betul. Ya luar biasa dah pengalaman naik gunung ini. Iya. Nah, tadi kan kita tahu Mas Panji itu kalau sudah stand up banyak isu politik, banyak ini tujuannya baik. Mhm. Nah, soal alam lingkungan ini bakal jadi stand up nggak satu waktu nanti? Udah dari 2000 dari konser tunggal pertama saya, stand up comedy special pertama saya tahun 2011, isu lingkungan tuh udah masuk. Pada saat Zulkifli Hasan masih jadi Menteri Kehutanan. Orang Oke. Lampung tuh. Orang Lampung tuh. Siapa yang orang Lampung? Wilayah konservasi dia nih timnya. Iya. Jadi dari situ udah disebut. Waktu itu kan dia Menteri Kehutanan, tapi dia punya program apa tanam 1000 pohon apa waktu itu. Terus dia bayar buzzer Ya. untuk mengkampanyekan itu. Terus waktu itu isunya adalah lalu Menteri Kehutanan daripada lu nyuruh orang kota nanam 1000 pohon, mending jaga 1000 pohon di hutan gitu. Ada dari situ juru bicara ngomongin soal owa Jawa dan dampaknya untuk kesehatan hutan. Dan yang sampai sekarang juga ngomongin perusahaan lingkungan oleh industri juga. Jadi dari tahun ke tahun sih isu lingkungan hampir selalu dibahas. Terutama kebijakan bernegaranya ya. Betul. Dan karena si Mensrea ini spesifiknya ngomongin politik, ya mau nggak mau ketika ngomongin isu itu kaitannya sama pemerintah lagi. Iya, iya. Kapan tuh Mensrea? Di Jakarta, Boleh dong aku mau nonton. Iya. Ini yang aku suka dari diri. Kalau saya sudah beli tiket, Oh. ini masih mau. Nggak kayak naik gunung dia. Kalau naik gunung Kurang dia langsung infonya, kurang. Iya. Iya. Mau info? Info Oh, dong. info. Boleh. Tiket Silakan. masih bisa dibeli di mensrea.id. I see. Itu acaranya tanggal 30 Agustus di Indonesia Arena. Dan insya Allah kalau 10.000 tiket terjual akan jadi acara lawak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Oh. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Luar biasa. Iya. Semuanya akan menertawakan situasi politik. Situasi politik ya. Itu dia. Tanpa niat jahat. Iya. Nggak ada niat jahat, cuma pengen menghibur aja. Iya, iya, iya. Betul. Boleh, Kalau mau boleh, nonton silakan. Nonton. Bisa live streaming, ada tiket live streaming. Siapa tahu lagi di gunung. Enggak asik. Enak. Di gunung nonton Mas Panji. Itu niat Jauh-jauh. betul. 30 Agustus lagi di gunung nih, nyari sinyal di puncak. Naik gunung sengaja nggak dicariin orang biar nggak ada sinyal kok malah mau Oh iya nonton. benar juga ya. Gimana sih? Malah nonton dia bener. Ya, tapi kalaupun mau ada juga tiket live streaming. I see. Mensrea.id. Boleh. Tanggalnya di mana aja? 10 kota kan? Iya masih ada Bogor, Semarang. Ini urutannya nggak sama ya. Bogor, Semarang, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Palembang, Medan, terus Jakarta. Wah. Yang udah lewat tuh Surabaya, Bandung, dan Jogja. Asik. Tapi tiketnya udah pada habis. Makassar show siang masih ada, Palembang juga masih ada, Iya. dan Jakarta. Jakarta, saya di Jakarta. Iya. Sama teman-teman Perludem dan sebagian di kantor saya. Iya. Baik. Karena pas bagian biasanya nonton stand up tuh rame satu kantor. Karena ini mahal. Maafkan saya. Ini betul-betul Ini maaf. patut dibiayai. Gedungnya soalnya juga mahal. Mahal juga, Ya, betul. Udah mesti tahu gedungnya mahal. Itu gedung baru itu ya? Gedung baru itu. Iya. Pertama kali masuk ke situ tuh gara-gara kan gedung itu dibangun untuk FIBA World Cup, Piala Dunianya basket Iya, kan iya, Indonesia. Pas nonton pertama kali, Awe sebenarnya yang bilang
suatu hari gua akan stand up di sini Mas Panji. Saya bilang, Kalau gitu gua duluan. Ayo kita, tanggal 30 Agustus. Iya. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama nonton, Ya. kita dengarkan cerita-cerita bahagianya, dan mudah-mudahan juga cerita naik gunung Ya. yang Oh, dan kalau ngeliat ada 10 kursi kosong, Eh. itu adalah kursi kosong untuk penghuni Gunung Kawi yang saya undang. ya betul. Saya sudah siapin. Saya Ya. siapin itu. Stand up dan promo di sana Ya ya. betul. Si apa yang bawa kamera siapa? Fitra. Fitra yang stand up-nya, Betul. penonton Saya Zawin bagi- MC, Saya bagi-bagi dan hadiah. ini promo hadiah, Betul. yaitu 5 tiket gratis dengan pasangannya. Iya, 5 makhluk. Masing-masing dapat 2 tiket untuk nonton di Indonesia Arena. Jadi nanti akan ada 10 kursi kosong, jangan kaget. Bukan untuk manusia. For real. Oke. For real. Ya, akan saya siapkan. For real. Betul, saya siapkan. Bukan bercandaan ya. Enggak, nanti saya siapin. Gila, itu jadi bahan juga itu. Iya betul. Jadi, walaupun yang begitu. percaya itu kuntilanak sih tolol aja ya. Begitu Mbak Kunti. Iya. Nanti saya ngeliat ke arah Mbak Kunti aman. Man, Pak Bahlil nih. Iya, iya, bahaya lagi. Nggak habis-habis nih. Bukan itu kan, lawan. bukan kebencian, itu cinta. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Terima kasih Mas Panji. Lain terima kasih. Cecil. Udah very. Thank you. Ya, Saya akan semuanya. susul. Saya baru 1, Anda kan udah 199 lagi puncak gunung saya kuasai. Wih, luar biasa, dahsyat. Overclaim ini 100. Give it up ya. Thank you. Assalamualaikum.